ba doo ba doo, doo ba doo doo doo, a boo ba doo ba doo boo boo ba doo, a doo ba doo ba doo, a doo ba doo ba doo doo doo. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisa. Saya Anissa. Saya Winda. Di sini kita akan menjelaskan tentang pengertian Agribisnis dan pertanian statistik dan peluang statistik dan peluang distribusi. Agribisnis adalah gabungan dari agrikultur dan bisnis yang mencakup seluruh kegiatan usaha yang berkaitan dengan sektor pertanian, mulai dari pengadaan sarana produksi, usaha tani, pengolahan hingga pemasaran produk akhir. Tujuannya adalah untuk menciptakan keuntungan yang maksimal dari setiap aktivitas di sektor ini melalui perencanaan, pengelolaan, dan pelaksanaan yang efisien. Manfaat agribisnis yaitu ada 3. Yang pertama, memberdayakan masyarakat, mendukung masyarakat pedesaan melalui penyediaan lapangan kerja. Yang kedua, melestarikan alam. Dalam pelaksanaannya, agribisnis juga melibatkan proses alam seperti pengolahan tanah dan penggunaan sistem irigasi, yang merupakan salah satu cara melestarikan alam. Yang ketiga, menciptakan peluang bisnis. Ada banyak sekali peluang bisnis yang bisa dikembangkan sering dengan kemajuan teknologi di bidang pertanian. Nah, prospek karirnya itu yang pertama, konsultan dan manajer agribisnis, 2 pengusaha, 3 peneliti, dan 4 pegawai instansi pemerintah, yang kelima dosen atau tenaga pendidik. Pertanian merupakan salah satu pilar penting dalam perekonomian Indonesia. Selain berperan sebagai penyediaan bahan pangan, sektor ini juga menjadi sumber pendapatan bagi jutaan petani di Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhirnya, petani Indonesia mengalami perkembangan yang sangat cukup signifikan, namun tetapi menghadapi sejumlah tantangan yang perlu segera diatasi. Dari sisi perkembangan, penggunaan teknologi pertanian mulai meningkat seperti pemanfaatan sistem irigasi modern, varietas unggul, tahan hama, serta mekanisme pertanian yang mampu mempercepat proses produksi. Inovasi seperti pertanian organik dan urban farming juga mulai populer dan memberikan alternatif produksi pangan yang lebih ramah lingkungan. Namun demikian, sektor ini masih menghadapi berbagai hambatan. Banyak petani yang masih menggunakan metode tradisional, sehingga produktivitasnya rendah. Selain itu, perubahan iklim menyebabkan ketidakstabilan cuaca yang berdampak pada gagal panen. Masalah yang lain tidak kalah penting adalah kurangnya akses petani terhadap permodalan pasar, sehingga mereka sulit untuk mengembangkan usaha secara optimal. Statistik adalah cabang ilmu yang berguna untuk mempelajari bagaimana cara menyusun, mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan data untuk menghasilkan informasi yang bermakna. Statistik juga digunakan di berbagai bidang, seperti kesehatan, pertanian, pendidikan, ekonomi, dan industri. Jenis-jenis statistik di sini ada 2. Yang pertama yaitu statistik deskriptif. Statistik ini berfungsi untuk menggambarkan atau mendeskripsikan suatu data sehingga menghasilkan informasi dasar tanpa adanya penarikan kesimpulan yang lebih luas. Dan yang kedua adalah statistik inferensial. Statistik ini berfungsi untuk mengambil kesimpulan tentang populasi berdasarkan data sampel. Tujuan statistik di sini ada 3. Yang pertama adalah menggambarkan suatu data, yang kedua adalah mengambil keputusan berdasarkan data, dan yang ketiga adalah mendukung proses penelitian ilmiah. Peluang statistik adalah takaran atau ukuran tentang seberapa besar kemungkinan suatu kejadian terjadi yang dihitung menggunakan data empiris. Data empiris merupakan data yang aktual. Artinya, peluang diperoleh dari frekuensi relatif suatu kejadian pada bahan percobaan maupun pengamatan.
Ciri-ciri peluang statistik. Yang pertama yaitu hasil datanya nyata atau aktual. Yang kedua, nilainya akan berubah jika jumlah dan kondisinya berubah. Dan yang ketiga yaitu digunakan di berbagai bidang analisis seperti kesehatan, ekonomi, dan ilmu sosial. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang rumus dasar peluang statistik. Peluang statistik P dari suatu kejadian A dihitung dengan menggunakan rumus di bawah ini seperti PA sama dengan frekuensi kejadian A per jumlah percobaan atau data keseluruhan. Contohnya seperti nomor 1, jika dari 100 hari pengamatan cuaca, 30 hari terjadi hujan, maka peluang statistik terjadinya hujan adalah, kita menggunakan rumus seperti yang di atas, yaitu P, A ini diganti dengan hujan karena sesuai dengan pertanyaannya, yaitu statistik terjadinya hujan adalah, maka sama dengan 30 per 100, 30 dapat dari 30 hari per 100 ini jika dari 100 hari pengamatannya, yaitu jumlah percobaan atau data keseluruhannya ini 100, sama dengan 30 per 100 sama dengan 0,3. Artinya, secara statistik kemungkinan hujan adalah 30%. Selanjutnya, contoh yang nomor 2 yaitu dalam 50 kali percobaan melempar sebuah dadu, angka 6 muncul sebanyak 8 kali. Berapa peluang statistik munculnya angka 6? Penyelesaian P6, karena 6 ini ditanyakan munculnya angka 6 yaitu perintahnya, jadi A ini diganti dengan angka 6, sama dengan frekuensi munculnya 6 per jumlah percobaan. Nah, frekuensi munculnya angka 6 sebanyak 8 kali, jadi P buka kurung 6 tutup kurung sama dengan 8 kali per 50, jumlah percobaannya yaitu 50 kali percobaan. 8 per 50 sama dengan 0,16. Jadi peluang statistik munculnya angka 6 adalah 16%. Contoh yang nomor 3 adalah di dalam sebuah kotak terdapat kelereng merah ada 4, kelereng biru ada 4, kelereng hijau ada 2. Dihitung, total kelereng dalam kotak adalah 4 ditambah 4 ditambah 2 sama dengan 10. Jika Anda mengambil satu kelereng secara acak dari kotak tersebut, berapa peluang terambilnya kelereng biru? Yang ini ditanyakan berapa peluang kelereng birunya. Penyelesaiannya ada 3. Yang pertama yaitu tentukan peristiwa A sama dengan terambilnya kelereng biru. Yang nomor 2, jumlah cara peristiwa A dapat terjadi ada 4 kelereng biru. Nih. Nomor 3, jumlah total hasil yang mungkin sama dengan ada 10 kelereng total. Dapat dari ini 4 tambah 4 tambah 2 sama dengan 10. Kemudian menggunakan rumus PA sama dengan jumlah cara peristiwa A dapat terjadi per jumlah total hasil yang mungkin, sama dengan PA biru. Kenapa kok biru? Karena ini ditanyakan terambilnya kelereng biru berapa, ada berapa, jadi sama dengan 4. 4 ini jumlah cara peristiwa A dapat terjadi, 4 dari sini jumlah cara peristiwa A dapat terjadi yaitu jumlah keseluruhan kelereng biru, yaitu ada 4 per 10. 10 ini jumlah total hasil yang mungkin, dapat dari sini. Maka kesimpulannya yaitu peluangnya adalah 4 per 10 atau 40%. Baik, terima kasih penjelasan dari saya. Pengertian distribusi peluang atau probability distribution adalah model matematis yang menggambarkan bagaimana peluang atau probabilitas suatu variabel acak tersebar pada semua kemungkinan nilai. Dengan distribusi peluang ini kita bisa mengetahui, yaitu yang pertama adalah nilai apa yang paling mungkin terjadi dan nilai apa yang jarang terjadi. Yang kedua, bagaimana bentuk kesebarannya, dan yang terakhir adalah bagaimana menghitung peluang suatu kejadian tertentu.
Variabel acak atau random variabel bisa berupa yang pertama yaitu discrete atau nilai dapat dihitung dari 0, 1, 2 dan seterusnya. Yang kedua yaitu continue atau nilai berupa rentang yang dapat dihitung dari 1,5, 1,51 dan seterusnya. Dua jenis utama distribusi peluang ini memiliki ciri khas, yaitu yang pertama distribusi peluang diskrit digunakan jika variabel acak hanya dapat mengambil nilai tertentu atau dapat dihitung. Ciri-cirinya yaitu menggunakan PMV atau probability mass function. Yang kedua, total peluang harus sama dengan 1. Yang ketiga adalah nilai berupa angka tertentu, misalnya jumlah anak atau hasil dadu. Yang kedua adalah distribusi peluang kontinu, digunakan jika variabel acak bisa mengambil nilai dalam rentang tertentu tanpa batasan. Ciri-cirinya yaitu menggunakan PDF atau probability density function. Yang kedua, peluang suatu nilai tepat sama dengan 0. Yang ketiga yaitu peluang dihitung sebagai luas area di bawah kurva. Distribusi peluang ini memungkinkan kita satu, yaitu menghitung peluang kejadian spesifik. Misalnya peluang mendapat 2 sukses dari 5 percobaan. Yang kedua yaitu menentukan model matematis data yang data mengikuti normal, bionormal atau eksponensial. Yang ketiga yaitu melakukan analisis inferensi, uji hipotensi, estimasi parameter interval kepercayaan. Yang keempat yaitu membuat prediksi, misalnya memprediksi jumlah pelanggan yang datang. Yang kelima yaitu basis dari machine learning dan statistik modern. Komponen utama yang ada di distribusi peluang yaitu 1. PMF atau probability mass function. Untuk discrete, memberi peluang tepat pada suatu nilai P buka kurung X sama dengan X tutup kurung. 2. PDF atau probability density function. Untuk continue yang berupa fungsi kerapatan peluang, yang rumusnya adalah P buka kurung A kurang dari X kurang dari B tutup kurung sama dengan A kuadrat B Fx dx. Yang ketiga yaitu CDF atau cumulative distribution function. Peluang kumulatif bahwa variabel acak kurang dari atau sama dengan X nilai tertentu. Rumusnya adalah F buka kurung X tutup kurung sama dengan P buka kurung X kurang dari atau sama dengan dari X tutup kurung. CDF ini berlaku untuk discrete dan continue. Contoh soal yang pertama, sebuah dadu dilempar 1 kali. Tentukan A. Peluang muncul angka 4, B. Peluang muncul angka ganjil, C. Peluang muncul angka lebih dari 3. Jawabannya adalah distribusi dadu setiap angka 1-6. A. P buka kurung X sama dengan 4 tutup kurung sama dengan 1/6. Angka ganjil yaitu 1, 3, dan 5. Jadi P buka kurung X ganjil tutup kurung 3/6 sama dengan 1/2. Angka lebih dari 3 yaitu P buka kurung X lebih dari 3 tutup kurung sama dengan 3/6 sama dengan 1/2. Cinta memang penuh misteri, ada yang tahu akhirnya seperti yang aku rasa.
Sekian penjelasan materi dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Semoga dari video penjelasan kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.